Oke guys, apa kabar Mood Weekend semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Jadi kita akan membahas mengenai IHSG akan terbang, cuannya ambil yang mana gitu ya. Dan kita lihat ya, saham-saham batubara walaupun Jumat koreksi tapi masih kenceng tuh kayaknya. Mudah-mudahan gak false break price, tapi nanti kita akan bahas. Lalu kripto, naik atau akan lanjut ya, gimana juga dengan forex gitu ya guys ya. Kita akan bahas itu, lalu juga saham-saham Amerika yang akan jalan. Oke guys, let's check it out dari forex dan US stocks dan crypto dulu. Come on. Oke ya, kita bahas forex ya. Jadi buat teman-teman, gue lagi ngadain workshop sama GIC. Kalau kalian mau ikutan, monggo ya. Nanti linknya ada di bawah ya guys ya. Jadi banyak banget benefitnya. Dan gue akan kasih indikator, tapi indikatornya itu ada logiknya, jadi kita akan ada kelasnya. Jadi kalian bisa tanya jawab sama gue, ngobrolin mengenai forexnya kalian dan juga yang lain-lain ya. Indikator ini bisa dipakai di forex, lalu bisa dipakai di US stock market dan juga di saham Indonesia. Mantap nggak tuh? Oke guys, nah seperti biasa GIC adalah broker yang sering gue pakai ya, yang sangat terpercaya buat gue gitu kan, dan teman-teman boleh coba juga. Mereka adalah broker yang terregister di Bapeti ya, bukan ya lokal, terregister di Bapeti dan low swap dan juga low commissionnya juga ya, sesuai dengan ada tadi di selingan. Oke guys, nah kalau kalian tahu ya, minggu depan itu dolar masih up ya, dan kemarin ada koreksinya dikit. Ada yang nanya, Om dolarnya masih up nggak dan segala macam. Kita tinggal tunggu, kita baca chartnya juga. Lalu kripto, big capnya masih up, apakah akan dilihat dengan yang lain? Monggo kita nanti akan lihat-lihat ya guys ya. Lalu seperti biasa kita lihat juga kalendernya. Nah ini menentukan juga ya. Menurut gua yang paling krusial adalah unemployment ya. Unemployment claim yang akan ada di tanggal Friday, Agustus 19 gitu ya. Itu bisa. Dan buat teman-teman yang besok trading nggak ada ini ya, nggak ada event ya, lancar jaya ya, kita bisa lihat besok ya. Lalu juga di hari Selasa gitu ya, ada retail sales USD ya. Banyak yang kayak gini-gini menentukan mengenai laju inflasi dan laju perbaikan perekonomian di Amerika. Jadi boleh diperhatiin gitu ya. Tapi menurut gua overall akan ada sentimen-sentimen per quarter ini bahwa USD akan meningkat gitu ya guys ya, sambil kita melihat apakah kebijakan tapering akan dilakukan oleh pemerintah Amerika ataupun Federal Reserve ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita selalu akan lihat dari sini ya guys ya. Pertama kita akan lihat dari US Dollar Index ya, selalu dari US Dollar Index guys ya. US Currency Index. Nah, kalau menurut gue sih masih up ya guys ya. Tinggal dia bisa jebol nggak dari 93-nya nih ya, karena tiap kali terusnya di sini. Kalau dia nggak bisa jebol dan turun di bawah 90 ya atau 92, mungkin dia akan ke area 91-nya lagi ya. Tinggal kita lihat aja, overall masih consider dari ranah uptrendnya, which is higher high higher low. Tinggal kita lihat ya, Senin Selasa ini apakah dia naik lagi ya. Kalau naik berarti dolar akan menguat, dan kalau menguat guys dolar ya, ini boleh dilihat-lihat ya. Ya, kalau dia menguat lagi, dia boleh dilihat-lihat ya guys ya. Apalagi di 4 jamnya kamu boleh lihat apakah dia bisa turun dari 11.7302 ya. Euro USD boleh dilihat-lihat guys. Lalu USD JPY ya, USD JPY juga sama ya guys ya. Nah, dia minggu lalu begini ya. Tapi boleh dilihat apakah dia akan mantul lagi atau enggak nih. Udah dari kemarin, dari tanggal 5 Agustus dia naik ya. Kita lihat apakah dia besok bisa naik lagi di hari Senin atau hari Selasa. Kalau saya akan buy up di 110.482 guys. Tapi kalau dia turun mungkin kalian boleh sampai TP di 109.386. Oke guys. Lalu setelah itu saya akan bahas mengenai USD CAD. USD CAD masih melemah ya guys ya. Sebentar ya, nih ya.
Ya, masih doji ya. Kalau saya masih sideways ya guys. Lalu saya akan tunggu dulu sampai dia terbentuk kayak begini lagi, higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya guys ya. Kalau misalnya nggak ada, mendingan dilihat-lihat yang lain. Lalu setelah itu ada GBP JPY ya. P ya. Nah, ini juga masih sideways ya guys ya. Kita lihat masih turun lagi gitu ya ke 151786. Mungkin dia akan tes support ke 15048886 ya guys ya. Kalau kita lihat memang dia masih ada doji-dojinya tuh, lihat ya. Dan kayaknya nggak kuat nih. Mungkin dia akan turun lagi ke 149 ya. Bentuknya kayak begini. Mungkin dia akan turun lagi. Kalau dia turun, hati-hati kalau dia jebol di 149502. Oke. Lanjut, setelah itu kita akan ngomong XAU USD. Hati-hati ya trading di hari Senin ya, karena bawaannya tuh baru sore tuh, baru jalan. Nah, XAU USD juga sama ya guys ya. Dia setelah disentuh area sini ya, jadi dia akan naik. Kita lihat penentuannya adalah di 17994 ini, apakah dia akan turun lagi atau enggak ya. Di 4 hours ya guys ya, kita biarin aja dulu ya, tungguin aja. Tadi gue bilang ya 1779 daerah-daerah sini guys ya. Kalau dia bisa tembus, mungkin daerah sini menjadi 1794 menjadi acuannya. Tapi kalau dia turun dan turun lagi ke 1738, mungkin bisa dilihat-lihat. Oke. Lalu setelah itu kamu mungkin akan trade di US oil. Ya, US oilnya masih turun ya guys ya. Kalau dilihat nih ya, masih turun. Jadi open for sale ya, targetnya 66441 nih ya, 6641 ya, bisa dilihat-lihat. Oke. Lalu untuk Hang Seng ya, buat kalian yang trade di indeks ya cuy, ya masih turun ya, dilihat ya, masih turun ya, mungkin karena ada COVID yang masih ini ya guys ya, masih merajalela di negara sebelah sana gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya tunggu turun lagi, buka untuk turun sampai ke 25.049. Oke guys, lanjut. Setelah itu that's the forex ya. Lalu untuk US stock. US stock kalau menurut gua banyak yang lucu ya guys ya. Jadi US stock itu kayak PFA. Kalau lihat dari SPX-nya atau Standard Poor's 500 tuh masih naik, masih loncor joy ya. Mudah-mudahan nyampe 4.700 ya. Dow Jones juga sama seperti itu. Kalau kalian trade di Dow Jones juga sama ya guys ya. Ya, di Dow Jones juga sama ya, masih kencang aja naik ke atas. Oke guys. Nah, pertama saham-saham yang mungkin masih saya rekomen adalah satu adalah Pfizer. Ya, ini masih seru ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 50. SL kalian taruh di bawah 4588 ya, berdasarkan planningnya gue. Monggo dilihat lagi planningnya kalian gitu ya. Lalu menuju buy bisa di 47.33. Lalu setelah itu ada AAPL atau Apple guys. Ini juga seru ya guys ya, Apple ini ya. SL di bawah 145, beli di area 147 ya. Udah mau launch dia di bulan September ya, ntar lagi ya guys ya. Mungkin estimasi gua akan bisa nyampe 150-an, 154, 155. Oke, lalu setelah itu ada SHW ya. SHW yang seperti yang gue bilang kemarin ya, lancar ya infrastrukturnya. Jadi kalau ada infrastruktur nih mungkin bisa nyampe 331. SL di bawah 296 atau di bawah 300 guys. Beli di area 302. Oke. Lanjut setelah itu ada eBay. Ya, eBay Incorporated. Ya, ini juga seru ya guys ya. Bentuknya udah lumayan cuy. Ya, kalau kalian mau beli, coba beli di area-area koreksi yang mungkin akan terjadi di 7096, SL di bawah 68. Ini bisa menuju 7880. Lalu setelah itu guys, ada Google ya. Google juga seru ya guys ya, SL di bawah 2674, SL di bawah 2564 ya, pelan-pelan kelakon menuju 3000 ya.
Moderna hari kemarin ya kalau nggak salah banyak yang ini ya lagi koreksi ya, selama masih di atas 358 330 sih masih oke ya. Tunggu aja kalau misalnya mantul boleh dilihat ya selama dia masih di atas averages 20-nya. Oke? Sip. Kalau gitu apa lagi? Itu aja dari gua. Kita cek ke saham Indonesia. Monggo guys. Oke guys, kita hari ini setelah bahas saham US, Forex gitu ya, dan juga ini kita akan bahas ya. Oh iya, gue lupa tadi bahas Forexnya ya guys ya. Jadi kalau Forex guys, ya Forex itu kalau menurut gue masih lumayan cuy, ya. Tuh naik terus ya, karena mungkin memang sentimennya tuh mulai naik lagi karena memang transaction for the future ya. Lagi pula Cina itu mulai masih nanti mau memperketat kebijakannya, jadi ini masih naik lagi guys menuju 61191 ya. Kalau ini koreksinya dia akan ditahan di 43214, mungkin bisa nyampe 61. Banyak yang bilang malah dia mungkin bisa nyampe ke 100.000 ya, 100.000 US dollar BTC USD-nya. Nah, lalu setelah itu Ethereum ya guys ya. Ethereum kalau menurut gue juga masih sama ya, masih seru naik ke atas ya. SL di bawah 2977, beli di area 3172 menuju 3535 dan 4145. Lalu BNB USD ya, Binance ya juga seru ya guys ya, apalagi kalau tembus 421 bisa menuju 536, SL di bawah 339. Lalu setelah itu ada Doji USD ya guys ya, SL di bawah 0222817, beli di area 27197 menuju 0.034. Oke cuy. Oke, lanjut ya. Dari sini kita akan ngomongin mengenai saham Indonesia ya guys ya. Nah, saham Indonesia kalau menurut gue sentimennya tuh mengenai masih lockdown yang akan di-ease ya. Itu makanya P1 itu mulai menggeliat gitu ya. Dan properti kalian yang mall-mall juga mungkin masih bisa dilihat ya guys ya. Lalu batubara, sahamnya rising. Kalau kalian nggak ngeh ya, ada news tuh yang mengenai ada beberapa yang tidak boleh ekspor ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan termasuk yang besar ada yang nggak boleh diekspor. Nah, kebetulan saham-saham yang naik itu adalah saham-saham yang batubaranya masih boleh ekspor, which is sesuai dengan komoditinya juga yang naik. Nah, apakah itu benar newsnya seperti itu? I don't know guys. Kalau gua akan melihat berdasarkan price action dan tape trading atau alias dengan technical analisisnya. Kalau chartnya naik ya kita ambil. Kalau chartnya turun ngapain kita lihat-lihat, kita jual aja. Ya gampang ya kalau dari gua ya. Nah, kalau kayak begitu guys, oh ya sama yang mau gue bilang adalah di YouTube kali ini gua nggak akan meladeni pertanyaan ya, karena gua akan rencananya besok ya agak sore gua akan buka curhat session ya buat kalian, sekalian gue bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di YouTube, Instagram, ataupun Stockbit, ataupun di TikTok ya guys ya. Nah, dari sini mungkin gua akan ngobrol mengenai stock pick-nya ya. Stock pick-nya ya, dan stock pick-nya ini berdasarkan planningnya gua atau analisanya gua. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, monggo dianalisa lagi guys. Belum tentu juga ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, karena kalau ajakan membeli pasti udah disuruh beli. Tapi kalau gua inilah planningnya, monggo dilihat lagi, apalagi dihitung lagi risk reward rasionya. Oke guys, lanjut ya cuy, mamen. Oke. Nah, kita akan ngomongin mengenai saham-sahamnya. Saham-sahamnya ini dia. Oke. Pertama tentunya ada NFCX. NFCX guys masih lancar jaya ya guys ya. Tunggu koreksi kalau mau ambil ya di 11.1050 ya. Kalau iya monggo diambil ya, mungkin bisa nyampe 15.000. Lalu setelah itu Arto
Ya, Artonya masih gue taruh ya guys ya, karena masih bertahan di SMA 20-nya ya guys ya. Kalau dia tembus dari 17.275 monggo diambil gitu ya. Dengan SL di bawah 16.275 dilihat-lihat ya menuju 20.000. Oke. Lanjut, setelah itu ada WiFi main ya. WiFi ya cuy. Ya, lagi kita support setelah breakout ya guys ya. Wajar kalau menurut gua kalau dia mantul lagi di atas 1040 mungkin bisa nyampe 1135 1280. Lalu setelah itu ada main juga sama ya guys ya. Setelah breakout dia tes support dulu. Kalau menurut gua kita tunggu 1-2 hari sampai dia mantul. Kalau mantul di area 755 di atas 750 mungkin bisa diambil menuju 830 dengan SL 730 ya guys ya. Lalu setelah itu ada BNII juga ya lumayan lah ya. Nih tanda-tanda mau mantul gitu ya. Tapi kalau besok dia tembus ke bawah 348, lupain aja guys. Kalau dia mantul di area 366 bisa menuju 390 dan 412-nya. Lalu setelah itu ada PSSI guys, PSSI ya. Ini juga sama ya. Atas turun lagi gitu ya, tes support namanya ya. Kalau dia mantul dari 286 monggo ya, bisa dilihat mungkin bisa menuju 314, SL di bawah 264. SL stop loss ya guys ya. Lalu ada good ya, good juga sama nih. Kalau dia bisa tembus 390 seru ya, bisa menuju 400 420 dengan SL di bawah 376. Lalu setelah itu ada Akra dan INCF guys. SL di bawah SL di bawah 3610 beli di area 3650 ya, menuju 3830 3900 atau 4000-nya. Lalu setelah itu ada INCF Indo Commodity. Waduh, ini hati-hati ya buat copetan aja ya. Lalu setelah itu ada IMPC Impact. Nah, ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 1900, beli di area 2000, mudah-mudahan bisa nyampe 2500 ya. Lalu setelah itu ada Zebra dan Tech. Zebra ya, SL di bawah 54. Zebranya beda, aku salah, mohon maaf ya guys ya. Lagi kita support ya guys ya. SL di bawah 950, kalau dia tembus ya, mantul lagi dari area 1115 atau 1200 monggo bisa menuju 1400. Lalu setelah itu ada apa namanya, Diva Tech, Indo Sterling ya, Defenly ya, copet aja ya. Kan udah gue bilang kemarin, gue udah ngomong di sini ya. Iya guys. Naik lagi ya, monggo ya. Lalu ada Diva cuy. Ya, distribusi voucher Nusantara ya guys. Ya, ini ya seru ya. Copet aja dulu kalau kalian mau swing, tunggu di 4310, SL di bawah 3980. Lalu setelah itu ada IDPR. Ya, IDPR Indonesia Pondasi Raya ya, SL di bawah 196, beli di area 224 menuju 268. Ya, lalu setelah itu ada Yellow is it me? SL 274, beli di area 316 menuju 390. Nah, yang tadi gue lagunya Yellow gitu ya. Ada yang tahu nggak itu lagu apa? Mau gue taruh di deskripsi. Tawan umurnya ya. Itu namanya penyanyinya depannya sama yang kemarin baru heboh apa namanya? Transfer ke PSG. Iyalah. Nama depannya ya. Nah, terus abis itu setelah Yellow, nah, ada LPPF ya guys ya. Nah, kalau LPPF mungkin baru kita bisa lihat-lihat. Kalau di saat kemarin tuh banyak tuh yang ngomongin kayak begini nih. Iya gitu kan. Kalau sekarang mungkin lah boleh dilihat-lihat guys ya. Apalagi kalau tembus di 2220 ya, bisa menuju 2600. Nah, kalau seperti ini guys harus hati-hati. Karakternya dari LPPF adalah kecil ngeselin gitu ya, turun naik gede gitu ya. Jadi sabar aja, jangan
komplain kalau misalnya nggak kemana-mana itu LPPF, karena memang kalau dilihat dari karakteristiknya dia begitu-begitu aja ya. Lalu setelah itu ada Banknet Syariah, Bank Aladin Syariah ya sekarang ya. Kayak mau mantul nih guys ya, bentuknya udah lucu ya. Kalau IE mantul beli di 3770 ya, SL di bawah 3480 menuju 4300. Lalu setelah bank ada namanya Pewon ya, ini juga sama tes support ya. Kalau mantul 466 mudah-mudahan bisa nyampe 506 dengan SL di bawah 442 ya. Ingat, analisanya berdasarkan price action dan tape reading gitu ya, bukan ajakan membeli, hanya menjelaskan melalui analisa. Kalau kalian mau beli, di touch up lagi dengan risk reward ratio dan dilihat lagi resikonya. Oke guys, lanjut. Setelah itu ada Adro ya, ini juga sama ya, tes support ya. Kalau dia mantul di atas 14.110 bisa menuju 15.35, 15.60 ya cuy. Lalu setelah itu ada Hoki dan BBCA. Hoki ya, ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 198, beli di area 216 menuju 250. Lalu setelah itu ada BBCA LMPI. BBCA SL di bawah 31275, beli di area 31850 menuju 33 ribunya. Kayaknya loncat-loncat terus ya cuy. Lalu setelah itu ada LMPI ya, hati-hati ya jarumnya ya guys ya. Jadi kalau menurut saya mendingan dicopet aja. Kalau kalian hold mau swing ya, belinya di bawah di 181 apa di bawah 179 ya. Tapi bentuknya ini udah nggak begitu bagus ya, hati-hati ya. Kalau misalnya dia bisa tembus 233 mungkin akan lanjut uptrend-nya, nggak akan ada lower shadow, upper shadow yang guyuran itu ya. Lalu setelah itu ada Paul ya, ini juga pelan-pelan asal kelakon menuju 4790, SL di bawah 3640, beli di area 3850 ya. Lalu setelah itu ada SMGR ya, ini baru mau jalan ya guys. Targetnya taruh di sini aja dulu 9225 ya, beli di area 8725, SL di bawah 8400. Lalu setelah itu ada INTP dan ISAT ya, ini juga sama ya, baru jalan ya guys ya. Jadi kalau dia tembus dari 11.100 ya mungkin ya bisa nyampe ke 12.200 ya, SL di bawah 10.350. Itu INTP. Lalu setelah itu ada ISAT dan MKAS. ISAT ya, SL di bawah 6125, beli di area 6650 menuju 7275 ya. Lalu ada MKAS copet aja ya. Udah diomongin dari kemarin ya, NFCX, MKAS, DMMX ya kan, Diva. Ini juga sama ya, SL di bawah 2980, beli di area 3200, mudah-mudahan nyampe 3700 ya cuy. Lalu setelah itu ada MKAS, LSIP dan Ali. Ya, ini komoditinya mulai jeget-jeget ya guys ya, mulai kayak begini. Kalau dia tembus 1205 ya guys ya, mungkin bisa nyampe 1340, SL di bawah 11.110. Lalu setelah itu ada Ali. Ya, Ali juga sama ya guys ya. SL di bawah 8.300, beli di area 8725. Target pertama sih 89 ya. Kalau dia bisa tembus dari 9250 mungkin bisa nyampe 9775. Lalu setelah itu ada SIM dan Diva. Ya, Divanya tadi udah gue omongin ya. SL di bawah 432, beli di area 454 menuju 476. Lalu ada Diva tadi ya. Diva. Ya, wow, wadidaw ya kan. Mudah-mudahan lancar ya cuy. Lalu setelah itu ada SMCB. SL di bawah 1820, beli di area 1885 menuju 2045. Lalu setelah itu ada Pizza Papa John's ya, SL di bawah salah nih pizzanya, bukan Papa John's, Sari Melati Kencana ya kita ya.
SL di bawah 650 beli di area 675 menuju 710 dan 725 ya guys. Lalu setelah itu ada PSSI-nya udah, SMDR dan ASA. SMDR ya, SL di bawah 635 ya. Kalau dia mantul 690 mungkin bisa ke 775. Lalu ada ASA. ASA masih lancar ya guys ya. Cuman kita tunggu aja nih bentuknya udah kayak begini. Apakah dia akan turun ya. Kita lihat aja dia bisa bertahan di 2610 nggak. Kalau dia bertahan di 2610 bisa lanjut nyampe 3000 ya guys ya. Kalau misalnya dia tembus jebol, apalagi tembus dari 2490, lupain aja ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada MBAP dan PTBA. Ya, jadi saham-saham ini mulai lumayan nih ya. Ini lagi tes support ya guys. Tunggu di 3210. Kalau dia mantul, monggo dibeli ya. Dilihat-lihat untuk dibeli menuju 3500. SL di bawah 3130. Lalu setelah itu ada PTBA. PTBA juga sama ya guys ya, baru breakout dari support ya. Kita lihat dari sisi TA-nya ya, atau price action tape reading-nya. Ini mungkin bakalan mantul nih. Kalau ia mantul ke 2460 atau 2780. Lalu setelah itu ada Agro Indi ya. Agro ya, ini kalau tembus lucu nih ya, di atas 2530 menuju 2870 dengan SL di bawah 2300. Lalu setelah itu ada Indika ya, ini juga lagi tes support ya guys ya. Selama dia di atas 1400 mudah-mudahan nyampe ke 1715 ya. Lalu habis itu ada Adronya udah ya. Yang mingguan cuy, yang mingguan. Nah, yang mingguan kalau gua ngelihatnya NFCX ya, lumayan ya, tapi udah agak tinggi ya. Tunggu di 11.000 ya. Mungkin kalau dia ini, kalau enggak jangan gitu ya. Mungkin dia akan koreksi ke situ. Kalau enggak jangan guys, jangan diambil ya untuk mingguan ya, berbahaya. MBSS kita tunggu pantulannya. Kalau dia mantul minggu depan di hari Jumat ditutup di atas 625, monggo guys di jalok gitu ya. Target 700, SL di bawah 580. Lalu setelah itu ada MBAP yang baru nih guys ya. MBAP, nah ini juga seru ya, mudah-mudahan nyampe 3000-an. Lalu setelah itu ada Kios ya, kalau lihat dari weekly guys, nah lucu nih ya. SL di bawah 950 beli di area 1130 menuju 1865 ya. Hati-hati ya. Ya, daerah-daerah sini sering ada guyuran nih. Hati-hati ya. 1575, 1865. Hati-hati ya guys. Lalu setelah itu ada Kios, lalu ada BBCA. BBCA juga lumayan nih guys ya, baru keluar dari trend line-nya ya yang terbuat di sini. Nah, apakah dia akan naik? Apalagi kalau tembus dari 32.975 bisa menuju 35 ataupun 3675-nya ya. Remember bahwa dia all time high-nya di daerah-daerah sini nih guys ya. Oke. So, itu aja dari gua. Semoga bisa berguna ya. 20 menit aja, dan nantikan besok acara curhatnya ya. Kalau kalian mau nanya-nanya, monggo. Oke guys, itu aja dari gua. Selamat malam and see you. Bye bye. Have a nice rest of your weekend. Bye bye guys.